Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu, Salve. Di tahun 2006 ketika saya kembali ke Louisiana untuk memulai pelayanan sebagai imam baru, saya sempatkan diri di Basin Louis, jalan-jalan ke pantai. Dan saya kaget ketika pantai itu sedang direnovasi besar-besaran. Dan rumah-rumah mewah yang sebelumnya semasa saya frater, saya di situ sudah hilang lenyap semua. Hilang lenyap. Di situ adalah rumah-rumah peristirahatan orang-orang kaya dari utara di Kanada dan Amerika Serikat bagian utara. Mereka punya rumah-rumah pribadi di mana ketika musim dingin mereka berpindah ke wilayah Amerika Serikat bagian selatan untuk menikmati musim dingin yang lebih hangat di Louisiana. Rumah-rumah mewah. Anehnya, setelah merenovasi pantai, reklamasi besar-besaran, mereka bangun lagi rumah-rumah itu. Dan itu kalau kita dari pantai Florida sampai di wilayah Mississippi, Basin Louis, itu memang betul semua itu rumah-rumah mewah, peristirahatan orang-orang dari utara. Sekali lagi anehnya, mereka akan selalu bangun setiap kali badai tropis dari Laut Atlantik menerpa. Kalau kita ingat, kalau kita menonton, kita dengar di TV, setiap tahun pasti ada hurricane istilahnya. Badai tropis yang meniup dari wilayah Atlantik, daerah Haiti, Jamaika, Rio, Saint Dominic, Santa Dominica, semuanya. Dia akan tiup dari daerah Kuba dan menerpa daerah Teluk Meksiko, sehingga hamparan pantai itu akan selalu mendapat bencana alam hampir setiap beberapa tahun. Diambil giliran biasanya. 2004 badai Katrina atau orang bilang Hurricane Catherine, dia menghantam New Orleans, kota yang ada di bawah beberapa meter sea level, permukaan laut. Dia ceburkan kota itu, ya. Termasuk daerah Basin Louis, pusat SPD Provinsi Selatan, juga dihantam semuanya. Dan pantai-pantai yang indah, rumah-rumah mewah, dia sapu bersih. Sekali lagi, mereka bangun kembali. Mereka akan bangun kembali. Padahal mereka tahu kemungkinan tahun depan waktu musim hurricane pasti tidak hantam lagi. Ternyata mereka ada asuransinya. Ada asuransinya. Mereka bayar asuransi setiap bulan atau setiap tahun, sehingga biarpun badai Katrina kah, badai apapun yang menghantam, tetap akan dibangun oleh perusahaan asuransi. Saudara dan saudari, orang-orang ini menyadari bahwa toh yang mereka bangun itu tidak bersifat kekal. Dan karena itu mereka perlu membayar asuransi setiap kali. Sehingga saatnya rumah itu dibobol oleh badai atau disapu bersih oleh badai, tetap akan dibangun lagi. Ada asuransi. Ada dua hal di sini. Pertama, mereka menyadari bahwa yang mereka bangun itu tidak kekal. Maka yang kedua, mereka siapkan asuransi. Hari ini pengkhotbah mengingatkan kita betapa hidup ini sia-sia saja. Mungkin terlalu sadis dengarnya, tapi fana, sementara, tidak ada yang kekal. Saya sampaikan tadi, termasuk gedung ini. Dari luar sudah kelihatan mewah, bagus, masuk di dalam sudah keropos, tidak kekal. Tidak kekal. Yesus pun menjelaskan yang sama, memberi perumpamaan lagi. Orang kaya dia tumpuk tanah di mana-mana, dia rencana bangun gudang yang maha besar. Lalu dia katakan, jiwaku beristirahatlah, semuanya sudah siap bertahun-tahun. Lalu Allah katakan, orang bodoh, malam ini saya ambil jiwamu. Lalu artinya semuanya sementara saja.
Maka Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan ini, saudara-saudariku, karena semuanya sementara, maka kejarlah perkara yang di atas, jangan yang di atas dunia ini. Kejarlah perkara yang di mana? Di atas. Dan yang saya tulis dalam renungan di buletin, yang di atas itu seperti pengampunan, yang di atas itu seperti kasih yang tulus, yang di atas seperti pengorbanan, yang di atas seperti apa? Memaafkan, yang di atas seperti apa? Tidak menyimpan dendam sampai matahari terbenam. Yang di atas itu apa? Saling menerima kelebihan dan kekurangan. Itulah asuransi kita untuk menuju ke surga abadi. Kita saling mendoakan. Semoga setiap hari dalam relasi kita satu dengan yang lain, dalam kerjasama kita baik dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi gereja nih, dalam persiapan kita menjelang yubileum 150 tahun SPD, dalam persiapan menjelang pesta Pesparani Kabupaten, apapun kekurangan, apapun kelebihan, apapun keterbatasan, ingat, jangan baku marah, jangan baku dendam, jangan baku iri. Hidup ini cuma sementara saja. Jangan lupa simpan asuransimu, dan asuransi itu adalah kasih sayang, saling memaafkan, saling mencintai. Jangan cerita orang di belakang-belakang, jangan tikam orang dari belakang. Jujur saja, karena kita semua punya kekurangan. Mari kita saling mendoakan. Semoga hidup ini sungguh-sungguh kita jalani dalam penuh kesadaran akan dua hal tadi. Pertama, hidup ini cuma sementara. Maka yang kedua, siapkan asuransi yang memadai. Semoga demikian. Amin.